Mesa 2 telu, open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah dari kelas 11 Takal 1. Saya selaku host. Pada podcast kali ini kita akan membahas tema tentang PPDB SMK Negeri 2 Majene. Dan kali ini kita akan mengundang tamu dari salah satu siswa SMK Negeri 2 Majene, yaitu Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya juga aktif dalam ekstrakurikuler SMK 2, yaitu Sanggar, dan jabatan saya di Sanggar sebagai ketua Sanggar. Hai Kak Nabila. Hai. Begini, saya mau tanya, kapan sih pembukaan pendaftaran SMK Negeri 2 Majene? Di sini tuh pembukaannya pada tanggal 17 Mei sampai 17 Juni. Tapi sekarang sudah berlangsung selama seminggu. Oh, sudah berlangsung ya. Untuk jurusan SMK 2 sendiri itu apa aja sih, Kak? Nah, sebelum masuk ke jurusannya, di sini karena sudah masuknya kurikulum baru, kata jurusan itu diganti menjadi konsentrasi keahlian. Nah, di SMK 2 itu ada 7 konsentrasi keahlian, yaitu manajemen perkantoran. Tapi sebelum namanya diubah menjadi manajemen perkantoran, nama dulunya itu OTKP. OTKP adalah singkatan dari otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, ada juga namanya akuntansi, tapi sebelum namanya akuntansi, nama dulunya itu AKL. Terus ada lagi DKP atau Desain Komunikasi Visual. Sebelum namanya DKP itu, nama pertamanya itu multimedia. Ada juga namanya bisnis retail, tapi sebelum itu namanya retail aja ya. Terus sekarang kurikulum baru diubah menjadi bisnis retail. Ada lagi yang namanya bisnis digital. Sebelum itu namanya BDP atau bisnis dan pemasaran. Terus yang ketujuh itu RPL, rekayasa perangkat lunak. Oh, ternyata di SMK 2 itu banyak jurusan ya. Dulunya juga itu RPL itu nggak ada. Oke, ternyata itu adalah jurusan baru. Gini nih, karena Nabila kan jurusan OTKP ya. Saya mau tanya, OTKP itu mempelajari apa aja sih, Kak? Nah, di OTKP ini atau manajemen perkantoran ini, kita belajar tentang administrasi umum, korespondensi, kepegawaian, ada juga keuangan, teknologi perkantoran. Nah, di sini tuh kita belajar kayak semacam buat persuratan, buat dokumen, schedule, kayak semisal dalam organisasi nih disuruh buat kayak schedule. Nah, anak OTKP tuh insya Allah bisa. Oh, jadi OTKP-nya itu seperti itu ya, Kak? Iya. Oke. Untuk jurusan berikutnya yaitu akuntansi. Nah, karena kebetulan saya jurusan akuntansi, jadi saya aja deh yang ngejelasinnya. Oke. Akuntansi itu mempelajari tentang akuntansi manual dan akuntansi komputer, yaitu MAYOB dan skillset. Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga bertujuan agar siswa dapat mengetahui akuntansi baik di perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Nah, seperti contohnya karena kebetulan baru-baru ini saya baru selesai melaksanakan PKL, praktik kerja lapangan, di salah satu bank, Bank Rakyat Indonesia di Unit Banggai tepatnya. Ya, jadi seperti itulah gambaran jurusan akuntansi. Nah,
Oke, untuk jurusan berikutnya apa nih tadi? DKV ya. DKV itu apa sih Kak Nabila? Jadi DKV itu singkatan dari desain komunikasi visual. Nah, desain komunikasi visual itu adalah bagian ilmu desain yang mempelajari tentang konsep komunikasi dan ungkapan kreatif dengan memanfaatkan elemen visual untuk menyampaikan pesan dengan tujuan tertentu. Seperti itu. Jadi DKV ini nama jurusan sebelumnya itu apa? Multimedia atau oke. MM. Multimedia. Iya. Untuk jurusan berikutnya apa? TKJ. Di TKJ ini atau teknik komputer dan jaringan, kita belajar teknologi informasi dan komunikasi terkait kemampuan perakitan komputer, perakitan jaringan komputer, dan pengoperasian perangkat lunak dan internet. Jadi di sini kita juga diajar bagaimana cara kita berpikir untuk menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah dengan komputer. Jadi di jurusan ini itu bisa mempelajari cara menginstal laptop, komputer. Iya. Oke. Untuk jurusan berikutnya apa nih Kak? BDP. Sekarang apa? Bisnis digital ya? Ya, sekarang sudah diganti jadi bisnis digital. Bisnis digital ini adalah sebuah kompetensi keahlian jurusan yang mempelajari dasar-dasar kemampuan dan keilmuan menjadi seorang marketing. Jadi lebih ke materi, baik marketing secara konvensional maupun melalui media sosial atau internet. Kalau bisnis yang lebih ke praktik itu apa? Itu masuk ke jurusan bisnis retail. Jadi di sini di bisnis retail ini lebih ke praktiknya. Jadi hampir sama dengan bisnis digital, tapi perbedaannya di sini kalau bisnis digital lebih ke materi atau manajemennya, sedangkan bisnis retail ini lebih ke praktek atau ke lapangan begitu. Oh, jadi untuk retail itu lebih di gudang dan marketingnya ya? Iya. Oh, begitu. Untuk jurusan yang satu lagi nih Kak, yang jurusan baru apa tuh? RPL, rekayasa perangkat lunak. Nah, di jurusan ini kita mempelajari dan mendalami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan pemeliharaan manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Gitu. Oh, jadi untuk jurusan RPL ini bisa untuk membuat aplikasi game ya? Aplikasi ya? Iya, jadi kan sekarang kayak adik-adik sekarang lebih fokus ke game, jadi kalau ada yang ingin atau minat membuat aplikasi game bisa, karena di jurusan RPL ini atau rekayasa perangkat lunak lebih mendalami itu. Oh ya, jadi itu adalah deretan jurusan yang ada di SMK 2 ya? Oke. Iya. Untuk tanggal seleksinya ini kapan ya Kak? Kan tanggal pendaftarannya itu dibuka dari tanggal 17 Juni sampai 17 Juni. Jadi untuk seleksinya itu kapan? Untuk seleksinya itu terbuka tanggal 18 Juni sampai 20 Juni. Terus untuk tanggal pengumuman itu sendiri kapan? Jadi tanggal pengumumannya itu tanggal 21 Juni dan selesai itu masuk pendaftaran ulang. Nah, tanggal pendaftaran ulangnya itu sampai dari tanggal 22 Juni sampai tanggal 25 Juni 2022. Jadi untuk adik-adik yang ingin mendaftar di SMK 2 bisa terus cari minatnya di mana, bisanya di mana, menarik di jurusan apa. Nah, begitu. Oke, inilah perbincangan kita hari ini dengan Kak Nabila seputaran PPDB SMK Negeri Dumajene. Dan nantikan podcast kami yang berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi. Tetap di Friend Open the Door. Mesa 2 terlalu open the door.